91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, ketemu lagi di Lewi Kids Online Service sama Kak Yemima di sini dan Kak Sela. Yeay, kita mau sapa adik-adik dulu Kak Sela. Apa kabarnya hari ini? Sungguh aman baik. Kak Mima mau ingetin ya buat adik-adik, selama ibadah jangan ada yang tiduran, jangan ada yang makan, jangan ada yang minum, jangan pergi-pergi dulu ya. Kita mau fokus memuji menyembah Tuhan. Siap adik-adik? Kita saatnya bangkit berdiri. Kita mau katakan Yesus bisa pakai siapapun juga. Kita sama-sama belajar ya. Kasihnya Nuh membuat bahtera
siap, kita mau sembah Tuhan. Karena sebentar lagi kita juga akan dengar firman Tuhan. Yuk, kasih sikap yang terbaik. Adik-adik boleh duduk, boleh tetap berdiri. Yang penting sungguh-sungguh ya. Kita mau katakan, ku percaya janjimu. Katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sama-sama sembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. We worship you, we praise you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Tiada
terima kasih ya untuk hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya kakak yang mau menyampaikan firman. Berkati juga kami juga mau pasang telinga kami mau buka hati kami untuk terima firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Vivi bisa ketemu lagi sama adik-adik di Badalawi Kids Online Service minggu ini. Nah, adik-adik masih tetap antusias kan dan setia dalam mengikuti setiap kegiatan adik-adik. Rajin dan setia dalam pelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Rajin dan setia ikut ibadah Lewi Kids Online Service setiap minggu. Dan jangan lupa juga rajin untuk ikut Cool Kids sesuai jadwal adik-adik. Nah, kalau kita setia dalam melakukan segala aktivitas kita, tentunya kita akan mendapatkan reward loh. Contohnya, kalau kita rajin belajar, kita akan mendapatkan nilai yang bagus. Kalau kita rajin ikut Lewi Kids Online Service, kira-kira apa ya rewardnya? Nah, selain kita mendapatkan berkat, tunggu setiap adik-adik mengikuti ibadah Lewi Kids Online Service dan rajin mengabsen akan mendapatkan reward di bulan Desember. Nah, semangat ya adik-adik. Nah, Kak Vivi akan masuk ke dalam firman Tuhan minggu ini. Kalau adik-adik baca, mungkin nonton berita, mungkin juga dari pelajaran adik-adik, kalau satu daerah itu mengalami kesulitan, kelaparan, kekeringan, kira-kira apa yang dilakukan oleh penduduk di daerah tersebut? Salah satunya adalah tentunya ingin mencari tempat lain untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Nah, bagaimana kalau rencana mencari kehidupan yang lebih baik itu ternyata tidak sesuai dengan harapan, alias malah mengecewakan, malah menyedihkan. Nah, adik-adik, ini kisahnya. Pada masa lalu di Israel ada satu keluarga, yaitu Elimelek dan istrinya yang bernama Naomi. Mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki, namanya Mahlon dan Kilion. Awalnya mereka hidup baik-baik saja, tapi karena kondisi dan keadaan yang tidak enak, mereka mengalami kesulitan, kekeringan, dan kelaparan. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke satu daerah baru yang namanya Moab. Mereka ke situ dengan harapan bisa memulai hidup baru lebih baik. Di situ anak-anak mereka mencari istri orang Moab, yaitu yang bernama Ruth dan Orfa. Ya, Orpa. Ternyata dalam perjalanan hidup mereka di Moab, Bapak Elimelek meninggal dunia. Sehingga tinggal Naomi, kedua putranya dan kedua menantunya. Ternyata tidak sampai di situ, putranya pun meninggal dunia, sehingga yang ada hanya Naomi dan kedua menantunya. Sungguh menyedihkan buat wanita yang tadinya mereka bersama-sama keluarga, kemudian bapak dan anak-anaknya bekerja, sekarang mereka sudah tidak ada lagi yang bisa bekerja. Keadaan ini membuat Naomi untuk berpikir dan kembali ke daerah di mana dia lahir, yaitu di Bethlehem. Nah, mereka kemudian merencanakan untuk kembali. Tapi dalam perjalanan mereka menuju Bethlehem, Naomi pun bertanya kepada kedua menantunya, apakah Ruth dan Orfa benar-benar mau ikut untuk kembali ke daerahnya? Karena keadaan yang tidak baik, tentunya Naomi juga tidak bisa menjanjikan apakah ketika kembali akan mendapatkan hidup yang lebih enak. Ternyata Orfa memutuskan untuk tidak ikut, alias tetap menetap di Moab atau kembali ke keluarganya. Sementara Ruth berkata untuk terus ikut menemani Naomi, bahkan ingin mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh menyembah Tuhan yang disembah oleh Naomi atau keluarga Naomi. Ketika mereka kembali ke Bethlehem, ternyata orang-orang masih mengenali mereka. Orang-orang masih mengenali Naomi. Hei,
itu kan ibu Naomi yang dulu 10 tahun lalu pergi. Hei, itu kan Naomi, istrinya Elimelek. Tetapi ketika orang-orang menyambut dengan gembira, Naomi justru bilang, jangan panggil aku Naomi, jangan gembira bersamaku, karena hidupku tuh pahit, hidupku tuh gak enak. Aku mengalami kesulitan, suamiku meninggal dan anak-anakku juga meninggal. Dan dengan nama Naomi rasanya aku tidak pantas dan ingin dipanggil Mara, yang artinya pahit, kepahitan. Ya, nah di tempat yang walaupun mereka kenal itu di Bethlehem, tentunya mereka harus bekerja untuk melanjutkan kehidupan mereka. Karena mereka nggak ada harta, nggak ada suami, nggak ada laki-laki yang bekerja. Akhirnya Ruth memutuskan untuk mengambil tanggung jawab itu. Dia pergi ke ladang untuk mengambil bulir-bulir gandum, ya. Dan mereka pergi ke tanah milik seseorang yang bernama Boas. Tidak ada yang kebetulan adik-adik. Ternyata Boas itu adalah masih kerabat, masih keluarga dari keluarga Naomi, dari keluarga pihak suaminya, yaitu keluarga Elimelek. Dan di situ Ruth mengalami diperhatikan, ya. Jadi tadinya dia mengambil bulir-bulir, kemudian malah diperhatikan oleh Boas, boleh makan bersama-sama dengan pelayannya. Jadi ya aman gitu ya adik-adik. Ruth bisa bekerja dengan tenang, tidak diganggu, bahkan diperhatikan. Bahkan berkelebihan, dia bisa mengambil bulir-bulir yang banyak, bisa dibawa pulang. Sampai di rumah, Naomi pun bertanya, kamu kerja di mana? Kok bisa dapat banyak? Kok gandum-gandumnya banyak, cukup nih buat kita? Berceritalah Ruth kalau dia bekerja di ladang milik Boas. Di situ Naomi ingat bahwa Boas itu masih kerabat dari suaminya. Dan menurut tata cara kekerabatan di daerah setempat, bahwa kalau itu kerabat berarti mereka harus bertanggung jawab atau melindungi keluarga tersebut, apalagi kalau keluarga ini wanita, ya. Nah, di situ Naomi kemudian berkata kepada Ruth supaya mendekati Boas dan bertanya untuk minta perlindungan. Nah, Boas sendiri pun sebenarnya dia senang, dia menyetujui, tapi ada beberapa tantangan yang harus dilewati, yaitu harus minta izin ke keluarga yang lain karena ada lagi keluarga yang harusnya bertanggung jawab. Tapi dengan kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan, Tuhan tunjukkan kesetiaannya pada Naomi dan Ruth, sehingga apa yang mereka inginkan dalam hatinya, apa yang mereka rindukan, cita-citakan untuk bisa berhasil dalam hidup di Bethlehem, itu berhasil karena Boas mau melindungi Ruth dan mereka menikah. Bukan di situ saja, bahkan Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki buat keluarga Boas dan Ruth, yaitu Obed yang menjadi turunan, ya, maksudnya turunannya itu adalah Raja Daud, bahkan sampai ke Yesus. Nah, adik-adik, kisahnya tuh unik ya adik-adik, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Naomi. Kalau secara manusia kita melihatnya bahwa sepertinya Tuhan meninggalkan apa yang direncanakan, gak kesampaian, malah kehilangan suami, malah kehilangan anak. Tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan tidak pernah tidak ditepati, maka Tuhan mengabulkan kerinduan hati Naomi dan Ruth sehingga mereka hidupnya kembali pulih, mereka bisa bersama-sama, ya, dan bahkan diberkati dengan keturunan yang luar biasa, menjadi keturunan dari Raja Daud dan Yesus. Demikian juga adik-adik, kalau kita percaya apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita setia melakukan, Tuhan terlebih setia terhadap kita semua. Apalagi kalau adik-adik mau sungguh-sungguh setia berdoa, sungguh-sungguh setia baca firman Tuhan, pasti Tuhan juga akan setia bersama adik-adik memelihara kehidupan kita semua. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari kisah Rut 1 sampai Rut 4.
Nanti adik-adik bisa baca lengkap ya di Alkitab adik-adik dari Rut 1 sampai Rut 4. Demikian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan bulan Oktober. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sekali lagi adik-adik, Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dihafalkan ya adik-adik. Shalom Lewi Kids, ketemu lagi dengan Karya Dan Fanya. Kali ini kita mau ajak kalian semua untuk beraktivitas menggambar. Bahan-bahannya apa aja nih yang diperlukan, Fanya? Kita memerlukan kertas, spidol, dan spidol warna-warni. Nah, gampang kan bahan-bahannya? Sekarang Karya mau kasih lihat kalian. Nah, Karya punya deretan angka-angka. Tentu kalian sudah tahu dong, angka-angka terdiri dari angka 0 sampai angka 9. Dari angka-angka yang ada, kalian bisa berkreasi membentuk gambar sesuai keinginan kalian. Kali ini Karya dan Fanya mau memilih salah satu angka. Kira-kira Fanya mau pilih angka berapa? Aku akan memilih angka nomor 1. Fanya pilih angka 1. Nanti kalau adik-adik di rumah juga pilih angka 1, di kertas yang kosong kalian gambar angka 1 seperti ini. Nah, kita lihat ya, Fanya mau gambar apa? Kita tarik garis sejajar dengan angka 1. Lalu kita buat garis yang miring. Lalu garis miring sebelahnya. Kita bentuk huruf V. Lalu kita buat apa ya? Wow, sudah hampir kelihatan. Fanya membuat sebuah pohon dari tadi awalnya angka 1. Sekarang giliran Karya. Karya mau pilih angka 3. Sekarang Fanya bantu ya. Tolong pegang dong. Kita bentuk angka 3 di kertas kosong. Lalu kita buat apa ya? Kita tarik garis ke bawah. Kita tarik garis lagi. Lalu kita buat seperti ini. Kita beri garis melingkar. Lalu kita beri garis di tengah. Kalian sudah bisa menebak belum? Karya menggambar kupu-kupu dari tadinya angka 3. Sekarang giliran Fanya lagi. Fanya mau pilih angka berapa? Aku akan memilih angka 5. Fanya pilih angka 5. Nah, kalau kalian juga pilih angka 5, kalian bentuk angka 5 di kertas kosong ya. Kita lihat. Fanya buat garis melingkar. Lalu garis setengah lingkaran. Diberi isinya. Wow, Fanya gambar bentuk apel dari angka 5. Sekarang yang terakhir Karya mau angka 8. Nah, kalau angka 8, Fanya bantu ya. Angka 8, apa yang bisa kita buat dari angka 8? Karya bikin seperti ini. Lalu, jadi seperti bentuk kuping. Kita beri mata, hidung, dan mulut. Jadi bentuk apa nih adik-adik?
kita bentuk beruang dari angka 8. Mudah ya, kalian bisa berkreasi sesuka hati kalian. Sama, nanti setelah selesai, kalian bisa mewarnainya dengan warna-warna kesukaan kalian. Jadi hasilnya seperti ini. Mudah bukan? Selamat mencoba ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat datang di Lewi Kids News. Bersama Kak Sela di sini, Kakak akan menyampaikan beberapa news hari ini. News yang pertama, jangan lupa ya untuk isi absen, karena makin rajin kalian isi absen, nanti ada hadiah loh di hari Natal. Untuk linknya bisa ada di kolom deskripsi di bawah ini. News yang kedua, ayo yang rajin baca Alkitab, join grup BRF ya. Untuk informasinya bisa menghubungi Kak Ulan. Jadwalnya berikut ini ya. News yang ketiga, ayo siapa di sini yang belum join Cool? Berikut daftar Cool Kids yang ada di Lewi Kids. Gimana, seru kan? Yuk join. Informasi selanjutnya bisa hubungi Kak Indri ya. News yang terakhir, waktunya persembahan. Untuk persembahan, adik-adik bisa scan barcode berikut ini. Nah, adik-adik, kita akan doa syafaat. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kecukupan, dan kami masih mengikuti segala aktivitas kami dengan baik. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk negara kami, Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur kalau semakin hari keadaan semakin baik Tuhan, makin berkurang dari pandemi COVID-19, dan kami berdoa Tuhan bersatu hati untuk keadaan perekonomian Indonesia. Berkati negara kami Tuhan, pulihkan negara kami Tuhan, biarlah damai sejahtera untuk negara kami. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga para menteri, sehingga semua yang dilakukan berhasil Tuhan, dan menjadi membawa kebaikan untuk Indonesia negara kami. Berkati juga gereja kami Tuhan, dari Bapak Gembala, Bapak Niko Nyotora Harjo, sampai ke Bapak Gembala di Rayon maupun Gembala kami di tempat ini, Bapak dan Mayanto. Tuhan berkati dengan hikmat, Tuhan berkati dengan unity, berkati kesehatan mereka, sehingga bersama-sama dapat melayani Engkau lebih baik Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik semua, buat keluarga adik-adik Lewi Kids, orang tua mereka yang bekerja, Tuhan berkati. Adik-adik kami yang sedang belajar di sekolah mereka, Tuhan juga berkati dengan hikmat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menuntun dan memimpin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Ya adik-adik, demikian untuk hari ini. Adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala, Bapak Dharma. Yuk kita bangkit berdiri dan angkat tangan. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian untuk ibadah Lewi Kids Online Service minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.